Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Jamil, NIM 20700119010, Prodi Pendidikan Matematika kelas 1-2, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas MIT atau UTS mata kuliah struktur aljabar 1, saya akan menjelaskan materi tentang grup. Grup adalah salah satu materi dasar dalam mempelajari mata kuliah struktur aljabar. Nah, kita lihat definisinya terlebih dahulu. Definisi 1.1. Suatu sistem aljabar di mana G simbol dari grup terhadap operasi yang disimbolkan dengan bintang dari himpunan tidak kosong G dengan operasi binar bintang. Dikatakan suatu grup jika memenuhi sifat-sifat berikut, yaitu yang pertama, sifat tertutup. Maksudnya, setiap elemen A di G dan B di G maka akan berakibat A jika dioperasikan dengan B akan berada di G. Sifat yang berikutnya yaitu asosiatif. Maksudnya adalah setiap elemen A, B, C di G maka akan berlaku A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Sifat berikutnya yaitu identitas. Artinya adalah sebuah grup harus memiliki tempat sebuah elemen identitas. Elemen identitas di sini maksudnya adalah setiap kita ambil elemen A di G, maka akan berakibat A bintang E sama dengan A atau E bintang A sama dengan A. Sifat yang keempat yaitu inverse. Maksudnya adalah setiap elemen A di G, dia harus memiliki sebuah elemen inverse yang juga berada di G. Sehingga A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan elemen identitas. Nah, berdasarkan definisi di atas, jika suatu grup G terhadap operasi bintang merupakan grup dan memenuhi sifat komutatif, yaitu untuk setiap elemen A, B, C di G, maka berlaku A bintang B sama dengan B bintang A di G. Maka G disebut grup komutatif. Nah, sebaliknya, jika tidak memenuhi sifat komutatif, maka G disebut grup tidak komutatif. Selanjutnya definisi 1.2. Misalkan G himpunan tidak kosong dengan operasi binar bintang didefinisikan pada G, maka yang pertama, suatu G terhadap operasi bintang disebut grupoid. Maksudnya adalah jika hanya satu sifat yang terpenuhi, yaitu sifat tertutup, maka disebut dengan grupoid. Yang kedua, suatu grupoid G operasi bintang memenuhi sifat asosiatif disebut
semigroup. Jadi maksudnya semigroup di sini ketika dua sifat yang terpenuhi, yaitu sifat tertutup dan sifat asosiatif. Yang ketiga, suatu semigroup G operasi bintang yang memenuhi unsur identitas disebut monoid. Jadi maksudnya dikatakan monoid ketika memenuhi tiga sifat, yaitu tertutup, asosiatif, dan unsur identitas. Nah, definisi di atas digunakan untuk mendefinisikan grup, yaitu jika G terhadap operasi bintang suatu monoid dan setiap anggota G mempunyai inverse di G, maka G terhadap operasi bintang merupakan grup. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari grup. Teorema pertama, ketunggalan unsur identitas. Teorema ini berbunyi unsur identitas suatu grup adalah tunggal. Nah, sekarang kita akan buktikan teorema tersebut. Misalkan G adalah grup, dan juga misalkan E dan E aksen adalah unsur identitas di G. Akan ditunjukkan bahwa E sama dengan E aksen. Karena E merupakan unsur identitas di G dan E aksen elemen dari G, maka E aksen sama dengan E aksen E sama dengan E aksen. Juga E aksen unsur identitas di G dan E elemen di G, maka E aksen E sama dengan E aksen sama dengan E. Dengan demikian, terbukti bahwa unsur identitas dari suatu grup adalah tunggal. Selanjutnya teorema 2, yaitu ketunggalan unsur inverse. Teorema ini berbunyi, setiap anggota suatu grup mempunyai inverse tunggal. Nah, kita akan buktikan teorema tersebut. Misalkan G adalah grup dan E adalah unsur identitas di G. Sekarang kita ambil sembarang A elemen G. Kemudian kita misalkan B dan C itu inverse dari A. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bahwa B sama dengan C. Karena B inverse dari A, maka B A sama dengan AB atau sama dengan E. Kita misalkan persamaan pertama. Nah, sekarang C inverse dari A, maka C A sama dengan AC atau sama dengan E. Dan ini persamaan kedua kita misalkan. Dari persamaan kedua diperoleh B dalam kurung AC sama dengan BE sama dengan B, karena E identitas. Jadi B dalam kurung AC sama dengan B. Kita misalkan persamaan ketiga. Dari persamaan pertama diperoleh dalam kurung BA C sama dengan E, C sama dengan C, karena E identitas. Jadi dalam kurung BA C sama dengan C. Kita misalkan persamaan keempat. Karena suatu grup memenuhi sifat asosiatif, maka dari persamaan ketiga dan keempat diperoleh B sama dengan B dalam kurung AC sama dengan dalam kurung BA C sama dengan C. Hal ini berarti inverse dari A itu tunggal. Karena A dipilih sembarang dari anggota G, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anggota G
mempunyai invers tunggal di G. Teorema ketiga. Teorema ketiga berbunyi, invers dari invers suatu anggota dalam grup adalah anggota itu sendiri. Kita akan buktikan teorema ini. Teorema di atas diartikan jika A elemen di G grup, dan A sebarang di G. Kita misalkan A inverse adalah inverse dari A, maka A inverse sama dengan A. Sifat inilah yang akan dibuktikan. Misalkan A elemen G adalah unsur identitas karena A inverse adalah inverse dari A, maka A inverse A sama dengan A inverse sama dengan E. Kita lihat, A inverse A sama dengan E. A inverse dalam kurung A inverse A sama dengan A inverse E. Nah, A inverse A sama dengan A inverse E. A inverse dalam kurung A inverse itu adalah E. Maka di bawahnya yaitu E. A sama dengan A inverse. A sama dengan A inverse. Oleh karena itu terbukti bahwa A sama dengan A inverse. Nah, di sini terdapat definisi pencoretan. Definisi ini berbunyi, suatu grup poin G dan X, Y elemen G dikatakan memenuhi hukum pencoretan kiri jika A X sama dengan A Y mengakibatkan X sama dengan Y, dan dikatakan memenuhi hukum pencoretan kanan jika XA sama dengan YA mengakibatkan X sama dengan Y. Selanjutnya, jika G memenuhi hukum pencoretan dan hukum pencoretan kiri dan hukum pencoretan kanan, maka dikatakan memenuhi hukum pencoretan. Nah, sekarang teorema 4. Teorema 4 berbunyi, setiap grup memenuhi hukum pencoretan. Kita akan buktikan. Misalkan G grup dan A, B, C anggota di sebarang G. Nah, kita akan tunjukkan jika A, B sama dengan AC, maka B sama dengan C. Nah, ini termasuk pencoretan kiri. Nah, jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C. Nah, ini termasuk pencoretan kanan. Untuk menunjukkan, kita lihat AB sama dengan AC. Karena A elemen G grup, maka A inverse elemen G. A inverse dalam kurung AB sama dengan A inverse dalam kurung AC. Nah, A inverse A B sama dengan A inverse A C. Karena A inverse A sama dengan E, maka EB sama dengan EC. Karena E identitas di G, maka B sama dengan C. Jadi, terbukti bahwa AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Nah, dengan cara yang sama, dapat pula ditunjukkan bahwa jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C. Oleh karena itu, untuk setiap elemen A, B, C di G dengan AB sama dengan AC dan BA sama dengan CA, masing-masing mengakibatkan B sama dengan C. Hal ini berarti
grup G memenuhi hukum pencoretan kiri dan hukum pencoretan kanan. Jadi, terbukti bahwa G memenuhi hukum pencoretan. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Contoh pertama. Apakah himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan adalah grup? Nah, kita akan membahas soal ini. Kita akan mengecek satu persatu syarat sebuah himpunan dikatakan grup, atau kita harus mengecek apakah semua sifat-sifatnya terpenuhi. Yang pertama, apakah R tertutup terhadap operasi tambah atau operasi penjumlahan? Misal, kita ambil dua buah bilangan A dan B anggota R, maka A tambah B sama dengan C. Karena C selalu anggota R, maka himpunan R tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang kedua, yaitu apakah R mempunyai unsur identitas. Misal kita ambil sebuah bilangan A anggota R. A tambah E sama dengan A. Di mana E sama dengan A dikurang A sama dengan 0. Karena 0 anggota dari R atau anggota himpunan bilangan real, maka himpunan R mempunyai unsur identitas. Yang ketiga, apakah R mempunyai inverse atau kita simbol dengan aksen untuk setiap unsur. Misal kita ambil sebuah bilangan A anggota R. A tambah A aksen sama dengan E. A aksen sama dengan E dikurang A. A aksen sama dengan 0 dikurang A. A aksen sama dengan minus A. Karena minus A adalah anggota R, maka setiap unsur dalam R mempunyai inverse. Yang keempat yaitu kita cek asosiatifnya. Misal kita ambil A, B, dan C anggota R, maka dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Maka terbukti dalam kurung A tambah B ditambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Maka hukum asosiatif terpenuhi. Jadi, karena keempat syarat tersebut terpenuhi, maka himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan adalah grup. Sekarang kita melangkah pada contoh kedua. Misalkan P adalah himpunan bilangan bulat berkelipatan 3, tunjukkan bahwa P terhadap operasi penjumlahan merupakan grup abelian. Nah, sekarang kita akan membuktikan tersebut. Diberikan P sama dengan himpunan 3X di mana X elemen Z, agar P terhadap operasi penjumlahan disebut grup abelian. Struktur tersebut harus memenuhi 4 aksioma grup, ditambah dengan berlakunya sifat komutatif oleh operasi penjumlahan. Nah, aksioma pertama yaitu ketertutupan. Ambil sembarang A sama dengan 3X elemen P dan B sama dengan 3Y elemen P. Perhatikan bahwa A tambah B elemen P. Karena A tambah B sama dengan 3X ditambah 3Y sama dengan 3 dalam kurung X tambah Y dan X tambah Y elemen Z. Aksioma kedua yaitu asosiatif.
Ambil sembarang A sama dengan 3X elemen P, B sama dengan 3Y elemen P, dan C sama dengan 3Z elemen P. Nah, sekarang akan ditunjukkan bahwa dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Nah, dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan dalam kurung 3X tambah 3Y ditambah 3Z. Nah, sama halnya 3 dalam kurung X tambah Y ditambah 3Z dan sama dengan 3 dalam kurung X tambah Y tambah Z. Karena sama-sama mempunyai angka 3, jadi angka 3-nya dikeluarkan. Nah, sama dengan 3 dalam kurung X tambah dalam kurung Y tambah Z. Nah, sekarang sama dengan 3X ditambah 3 dalam kurung Y tambah Z, maka hasilnya 3X ditambah 3Y tambah 3Z. 3-nya dikalikan masuk ke Y tambah Z. Nah, maka hasilnya A tambah dalam kurung B tambah C dalam kurung A tambah B. Maka terbukti. Maka ada sifat asosiatif. Nah, aksioma ketiga yaitu identitas. Ambil sembarang A sama dengan 3X elemen P dan akan ditunjukkan bahwa ada B sama dengan 3.0 elemen P, sehingga berlaku A tambah B sama dengan A. Nah, A tambah B sama dengan 3X tambah 3.0. Nah, karena masing-masing mempunyai 3, jadi 3-nya dikeluarkan, maka 3 dalam kurung X tambah 0. Jadi hasilnya 3X sama dengan A. Jadi unsur identitas dalam P terhadap operasi penjumlahan bilangan bulat adalah 0. Nah, aksioma keempat yaitu inverse. Ambil sembarang A sama dengan 3X elemen P, akan ditunjukkan bahwa ada B sama dengan 3 dalam kurung min X elemen P, sehingga berlaku A tambah B sama dengan 0. Nah, A tambah B sama dengan 3X ditambah 3 dalam kurung minus X, maka karena masing-masing memiliki 3, maka 3-nya dikeluarkan, maka hasilnya 3 dalam kurung X tambah min X, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, aksioma kelima, komutatif. Ambil sembarang A sama dengan 3X elemen P dan B sama dengan 3Y elemen P. Akan ditunjukkan bahwa A tambah B sama dengan B tambah A, maka A tambah B sama dengan 3X tambah 3Y. Karena masing-masing mempunyai 3, maka 3-nya dikeluarkan. Maka hasilnya 3 dalam kurung X tambah Y. Atau kita juga bisa balik Y tambah X karena hasilnya bakal sama. Jadi hasilnya 3Y ditambah 3X, maka sama dengan B ditambah A. Karena memenuhi kelima syarat, maka dapat disimpulkan P terhadap operasi penjumlahan merupakan grup komutatif atau grup abelian. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal ketiga. Soalnya yaitu, misalkan himpunan bilangan asli N didefinisikan operasi biner, yaitu A bintang B sama dengan A bintang B ditambah A kali B. A bintang B sama dengan A tambah B ditambah A kali B. Tunjukkan bahwa N terhadap operasi bintang adalah suatu semi grup. Nah, yang pertama yaitu
kita tunjukkan apakah N operasi bintang apakah dia tertutup. Ambil sembarang A, B bintang N karena A, B bintang N dan A, B bintang N, maka A bintang B sama dengan A tambah B tambah A kali B bintang N. Jadi N tertutup terhadap operasi binar bintang. Yang kedua, asosiatif. Ambil sebarang A, B, C bintang N, maka dalam kurung A bintang B bintang C sama dengan A tambah B tambah A kali B bintang C. Maka A tambah B tambah A kali B ditambah C ditambah dalam kurung A tambah B tambah A kali B kali C. Maka hasilnya A tambah B tambah A kali B ditambah C ditambah A kali C ditambah B kali C ditambah A kali B kali C. Nah, sekarang A bintang dalam kurung B bintang C sama dengan A bintang dalam kurung B ditambah C ditambah B kali C. Nah, maka A tambah dalam kurung B tambah C ditambah B kali C ditambah A dalam kurung B tambah C ditambah B kali C. Nah, maka hasilnya A tambah B tambah C tambah B kali C tambah A kali B tambah A kali C ditambah A kali B kali C. Maka untuk setiap A, B, C bintang N berlaku dalam kurung A bintang B bintang C sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C. Jadi N terhadap operasi bintang merupakan suatu semigrup. Jadi operasi binar pada setiap grup S terhadap operasi bintang tersebut bersifat komutatif. Maka semigrup S terhadap operasi bintang disebut juga semigrup abelian. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai grup. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.